lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini nggak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kiai top. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Aku nih, mungkin nang rasa kitab gue, berker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko, berarti si rata kok ngerasa top. Akhirnya dia teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini, kalau nanti dibantah tiang, kan kalau di kalangan kiai ada pasul masail juga, tapi buatan di panitiani NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim buatan enten panitiani. Jadi buatan enten sponsor ya wong biasa ketemu ngamuk. Begini problemnya saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkarane wong iki nak dhisik nak waya ana jamaah tipe biang terondang kita. Wong fasik kan mangkel. Nggih kula nate dibantah kok. Gus wong iku kurang ajar. Nak ono Jumatan tau semeti merken. Maksudnya cerita, masjid kula nanti protol gara-gara begitu. Oh jadi ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dhewe cerita eleke nak ono jamaah di setel dangdut. Pokoke jeneng mau pasang ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang itu ketenangan ono jamaah niku. Terus amon mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badr Rahman. Jadi terhormat. Mana nyai latihan ke Mustafa kesel, perkara ini uang itu ora hormat sih, jadi kesel. Itu takut maksud. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ono wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca selawat. Terus ketiga ini saya ada masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia kumpul ujuk suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah. Iku anggere takbir keempat ya langsung dia gini sebagai, kalau nanti makmum Said Ahmad angger takbir keempat ya langsung. Dan Indonesia bertakbir keempat sesuai, sesuai tuh. Yang Magelang sesuai, malah sesuai ya. Nak neng fakih gua angger keempat ya salah, neng Mekah gitu. Tapi Indonesia berkeempat ya sesuai. Ordernya biar raro, pokoknya pun. Desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane rawani. Mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene iki. Nggih Gus, maksudnya seperti. Ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing untuk gajarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wa hidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek gajaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ndongakno mayit. Yo ngene, ndongakmu kan wis ndonga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek jenenge iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngepek. Lho, apa? Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit malah enak to kira sang hukumi. Pun iki wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan men sono. Mangko la ilaha illallah daqolal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing daqolal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah daqolal. Saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik? Maca dhewe. Enggak, itu boleh. Aku
Hormat teman mbek mayit ngati nangin. Jare sapa hormat mayit mikir awakku dhewe lho apa. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing gamek wong do menang kabeh ora ada tenu sing wangi lho kimso. Sing ada maklumati kami dadak gak sing Muhammad Sholli Abdullah sholati ala asati makhluqatika nuri hidayah. Ki siapa Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus menang kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Ora nek diprotes. Gus, kiye sing angel lho, dira sing angel. Aku nek sing angel ke meneng yo iku ade. Agar sing angel kan kiye tok sing ngomong. Liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko dagem rapal. Nah, namaku kan saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal. Sing muni Gus Baga apal sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel. Pedesane apa? Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ta Ram ning kono mesti. Wong amil lho Mas Sholli Abdullah sholatil asadi makhluqatika nuri huda sayyidina wala Muhammadin terus. Ada maklumat jika mencatat kalimat itu, pokoknya mau ada urun. Repot itu. Jadi kiai macam-macam, montor sih macam-macam kasus kulo sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh, ono sing. Kalau dari itu kan podo, sudah itu melok tore kawan, la ilaha illallah al mawjud, apa maksud? Urutannya mana nih? Al mawjud fi kulli, maka terus al mazkur fi kulli khan terus. Kira mustahanan andu. Fikul di hal ini kan oh sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel. Ka sing dia ini lho. Gampang. Aku mana lho. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus. Kira mustahanan andu. Fikul. Wong kula nek kiai hitam agar tahlil itu bingung. Perkara kok lafat banget kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Aku kiai kowe ra iso. Perkara tiap daerah iki adate. Butuh-butuh. Wah, mate ana wong yo. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung pernah lek kula digeri balik man. Iku karek dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Ya kula suwun nggih tahlil kula mawon. Mergo dene kesusu. Terus jam maca kula kuping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lan arek kesusu nggih, Bos. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis. Niate ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kowe gedeng maju. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pembagian mayat itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane itu sini pun yen kena mercon deh. Wanyer wong nak pasang ning desa kan wis parah tenan. Ada desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten ora repot. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki debutan wangel kan wabot. Pokoknya abot kiai jeneng ono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi, tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak yang bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak kuwa. Kamu yang hanya melanggar itu.
Aku, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah Pak afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Sebenarnya demenan. Kayak apa? Mangkal mobil ganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 memang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku ae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok, ora cukup. Aku wis roh ning dhuwure, tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gentenan yo itu. Enggak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya itu jenenge Mustafa Adil. Lho kok nganti roh? Wong pengen lho soleh. Wong soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung di tekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata enggak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam, toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati, jadi lepokno tabung LPG, jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyawa preman dipateni. Yang dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya. Seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi. Sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto apa meneh, video enggak bisa. Bisa di ngaji Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza af'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khuddaradori. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kondak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat.
Kulo goleki kanca sedeng bar dadi batal. Kulo kan golek wong papat sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al-bayyina wa illa budalatori tetep bayyina nak robe. Nah, saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang sing ra soleh ya akeh. Wong lanang sing ra saleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra saleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoti istri saya selingkuh. Maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantul istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah enggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Corosan itu sumpah sambil berdek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali. Yang kelima saya siap mendapat azab Allah jika saya bohong. Baru terus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong sampai berbeda gitu. Kalau saya di pelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong ibu, tabrak truk. Terus yang musuhnya, tuh truk tok, meni tronton. Saking mangkelnya, saking debat tuh. Sing wong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Kena sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo, kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Iya Allah meninggikan wong-wong maksiat itu lahum di dunia. Di dunia itu pantas sih, itu ya untuk ono inan. Makanya dalam Indonesia udarane copet yo. Coba, kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot langsung suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, ya repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kangelan repot. Cara kula wis bener iki, Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk ning Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kulo nu sering delok yang konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih ning barat, masih ning negara komunis itu PKI lah, ning Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing mlayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisah almarhum
Nah, pada kulon, uang dari gue PKI kurang. Aslinya yang hati ini yo duit tahu. PKI mau gaya-gaya nanti. Maksudnya gaya-gaya nanti. Fitrah manusia itu menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, tidak, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Terus PKI lah, nah selingkuh delik tuh. Nah nyalon delik tuh. Orang rawat di pengiran, rawat di hukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling nak konangan Melayu. Orang kok sampai kayak, oh serana pengiran, dunia kabeh podo sama rata. Wes dibagi ya ora ono. Apa Melayu? PKI Melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitrat Allahil lati fatarna ta'ala. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata napas nyolong ya. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi ban nyolong terang-terangan. Disentak sing rumah. Iya dunia aku cukup. Dunia ini sama rata. Sembrono itu juga ke dunia. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang kode Islam itu tidak bisa, karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah, dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allah berarti fataran nas alaiha, bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia.